Saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna 2 DPR RI dan ini adalah salah satu agenda yang ada di DPR RI pada hari ini, yaitu Rabu 13 Februari 2019, rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3. Apa saja sih yang sudah dilakukan DPR RI selama masa persidangan 3 ini? Mari kita saksikan pidato penutupan masa persidangan 3 tahun 2018-2019. Selengkapnya berikut ini. Yang kami hormati para wakil Ketua DPR RI, para pimpinan alat kelengkapan DPR RI, para anggota DPR RI, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pidato penutupan sidang kali ini saya beri judul Kita Bersaudara, Kita Indonesia. Ini penting kami sampaikan, sekedar mengingatkan bahwa dalam situasi apapun, apalagi menjelang pemilu dan pilpres yang datang, kita bersaudara dan kita masih Indonesia. Para anggota Dewan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayah kepada kita semua sehingga dapat hadir pada rapat paripurna penutupan masa persidangan tahun ketiga 2018-2019. Masa persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 7 Januari 2019 dan akan berakhir pada hari ini. Sebagai wujud komitmen terhadap perjuangan aspirasi rakyat, di tengah kesibukan kita sebagai anggota Dewan berkampanye di dapil kita masing-masing. Selama masa persidangan ketiga ini, kita telah berupaya untuk bekerja secara optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional kita sesuai dengan harapan rakyat. Namun demikian, memang sangat disayangkan, berbagai upaya sungguh-sungguh tersebut tidak diiringi dengan komitmen yang sama dari pemerintah. Seringkali rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPR bersama dengan pemerintah terkendala karena ketidakhadiran pemerintah, baik dalam pembahasan RUU maupun pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum saya lanjutkan untuk mencairkan suasana, izinkan sebagaimana biasa saya menyampaikan dua bait pantun. Sungguh indah bunga melati, harum mewangi di Taman Sari. Ayo semarakan pesta demokrasi, walau beda pilihan, tetap kita hormati. Dari Jakarta ke Singapura, mampir sebentar di Tanjung Pinang. Ikuti pemilu dengan riang gembira, kita hargai siapapun nanti yang bakal menang. Sidang Dewan yang terhormat, perhatian rakyat Indonesia kini tertuju pada pemilu yang kurang lebih 60 hari lagi. Para peserta pemilu, apakah capres dan cawapres maupun partai-partai politik sedang giat-giatnya melaksanakan kampanye dan pendekatan kepada rakyat, merebut hati mereka. Visi, misi, dan program telah disampaikan dengan berbagai cara dan metode. Strategi dan langkah-langkah politik juga telah dijalankan untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat. Masyarakat pun sangat antusias mengikuti perhelatan akbar Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami menaruh harapan besar kepada semua konstituen pemilu. Walaupun kita bersaing dengan sengit, namun kualitas demokrasi harus tetap kita jaga. Kita boleh bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat, tetapi jangan gunakan cara-cara kampanye yang berbau fitnah, yang menebar kebencian dan permusuhan, yang membuat masyarakat menjadi terbelah. Mari kita bangun kampanye yang mengedukasi, yang mendidik rakyat, kampanye yang mencerahkan, serta membangun optimisme bagi masa depan bangsa kita. Pemilu adalah kontestasi politik untuk memperbaiki segala peri kehidupan bangsa. Pemilu harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan guna mempercepat kemajuan. Agar pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun
2045 nanti Indonesia masuk dalam barisan 10 besar negara maju di dunia. Sehingga dengan kepala tegak kita bangga mengatakan kepada anak cucu kita nanti, dalam 1 abad Indonesia merdeka, kita akan menjadi bangsa yang maju, mandiri, adil, sejahtera, serta dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sidang yang terhormat, sebelum menyampaikan pidato penutupan ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2570 bagi anggota dan masyarakat Indonesia yang merayakannya. Alangkah indahnya jika keragaman budaya, adat istiadat, dan bahasa tumbuh subur di Taman Sari, Indonesia. Saling menghormati, saling mencintai, hidup rukun dan damai di bumi pertiwi, negeri elok yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, dimulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan yang terakhir adalah pengawasan. Selama masa persidangan yang ketiga, syukur Alhamdulillah DPR bersama pemerintah telah menyetujui 3 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang pertama, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana negara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Belarus tentang kerjasama industri pertahanan. Yang ketiga, rancangan undang-undang tentang kebidanan. Seharusnya hari ini kita juga mengetuk palu lagi untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Namun karena masalah teknis, ini ditunda pada masa persidangan yang akan datang. Kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 dan Komisi 3, serta Komisi 9, pimpinan DPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras saudara-saudara menyelesaikan semua RUU tersebut. Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan fraksi, Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR atas dukungan dan kerjasamanya. Selanjutnya, pimpinan DPR mengharapkan kepada seluruh anggota yang akan melakukan kunjungan kerja pada masa reses ini untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini, DPR telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 3 rancangan undang-undang yang baru. Yang pertama adalah RUU tentang minyak dan gas bumi. Yang kedua, RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang ekstradisi. Dan yang ketiga, tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Meskipun kita akan memasuki masa akhir periode keanggotaan 2014-2019, kami tetap optimis dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama dengan pemerintah. Kita akan terus mengatur manajemen persidangan dengan baik, sehingga tugas-tugas konstitusional kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita akan sampai pada penghujung jabatan ini dengan meninggalkan legasi yang membanggakan bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, DPR mendesak pemerintah untuk memastikan realisasi anggaran tahun ini benar-benar mampu menjadi pengungkit kinerja perekonomian nasional, mengingat ketidakpastian ekonomi global masih akan terus berlanjut pada tahun ini. DPR meminta pemerintah agar RKP dan RAPBN 2020 yang sedang disusun tetap memperhatikan dan sejalan dengan tahapan prioritas RPJMN keempat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Penyusunan RKP dan RAPBN 2020 harus ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM
yang berdaya saing tinggi. Sidang Dewan yang terhormat, di bidang fungsi pengawasan, DPR telah menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk oleh alat kelengkapan Dewan, tim memantau maupun tim pengawas DPR, mengenai masalah tarif pesawat udara dan kebijakan bagasi berbayar, sebagaimana tadi disinggung oleh anggota kita dari PKS. DPR telah meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta kelangsungan industri penerbangan nasional. Pemerintah harus adil menjaga keseimbangan untuk melindungi kepentingan konsumen di satu pihak dengan kepentingan industri penerbangan di pihak yang lain. Kemudian untuk mempercepat penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, tim pengawas DPR RI telah mengadakan rapat dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kita perlu memastikan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tim pengawas DPR RI juga telah memperluas cakupan pengawasannya terhadap penanganan bencana akibat tsunami Selat Sunda yang meliputi Provinsi Lampung dan Banten. Sidang Dewan yang terhormat, masih dalam fungsi pengawasan, DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan tersebut akan disampaikan pada masa persidangan yang akan datang. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 7 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang beragama Islam, DPR bersama pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu rata-rata sebesar Rp35.235.602. DPR terus mengingatkan pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan bagi jemaah haji kita. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rangka ikut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional, serta sesuai dengan fungsi diplomasi parlemen, delegasi DPR telah berpartisipasi dalam 2 agenda penting organisasi parlemen regional, yaitu the 27th Annual Meeting of the Parliamentary Asia Pacific Forum atau APPF tanggal 13 sampai 18 Januari 2019 di Kamboja, dan ASEAN Parliamentary Assembly Standing Committee Meeting on Social and Culture Affairs yang berlangsung pada tanggal 12 Februari 2019 baru-baru ini di Thailand. Dalam sidang tahunan ke-27 APPF, delegasi DPR RI telah memperjuangkan berbagai gagasan, antara lain mengenai pentingnya pertumbuhan yang inklusif di tengah perkembangan proteksi perdagangan, peran parlemen dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pentingnya kawasan yang aman dari terorisme dan kejahatan transnasional. Saudara-saudara sekalian, sidang Dewan yang terhormat, akhirnya saya atas nama pimpinan DPR memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR yang terus bekerja keras mewujudkan DPR modern yang berwibawa dan dicintai oleh rakyat. Meskipun kita semua disibukkan dengan masa-masa kampanye Pileg dan Pilpres yang membutuhkan energi dan pikiran yang luar biasa, serta menyita waktu kita semua, namun kita tetap bekerja dan bekerja. Atas nama pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 14 Februari sampai 3 Maret 2019 yang akan datang, DPR masuki masa reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2018-2019. Masa reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil-wakilnya, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing. Kami mengucapkan selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita, serta memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemaslahatan bangsa dan negara. Jika hidup ingin selamat, mari perbanyak buat ibadat. Jika DPR ingin tetap terhormat, jangan hianati amanat rakyat.
Siapa yang ingin mendapat syafaat, mari memperbanyak membaca salawat. Bila kita rajin turun ke rakyat, insya Allah 17 April mendatang kita terpilih kembali secara terhormat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pidato penutupan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun 2018-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 13 Februari 2019. Dan pada tanggal 14 Februari 2019 hingga 3 Maret, DPR RI memasuki masa reses, yang dimana seluruh anggota DPR RI melakukan tugas konstitusinya di beberapa wilayah di Indonesia dan daerah pemilihannya.